Dalam video kali ini kita akan bahas tentang zat aditif makanan. Zat aditif makanan merupakan bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Keberadaan zat aditif dalam makanan itu dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Aditif sengaja diberikan dengan tujuan seperti meningkatkan nilai gizi, menguatkan citra rasa, mengendalikan keasaman atau kebasaan, memantapkan bentuk dan rupa, atau mengawetkan makanan agar tidak mudah busuk. Sedangkan zat aditif tidak sengaja jumlahnya sangat kecil ya sebagai akibat dari proses pemasakan. Misalnya, jika menggunakan panci logam yang bisa luntur atau wadah plastik yang tidak tahan panas. Berdasarkan sumber asalnya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi dua golongan ya, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintesis. Zat aditif alami contohnya adalah ekstrak kunyit dan daun pandan untuk pewarna serta air jeruk untuk memberi rasa asam. Sedangkan zat aditif sintesis atau buatan itu lebih pekat, lebih stabil, dan biasanya lebih murah, tetapi terkadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh ataupun bersifat karsinogen yang dapat merangsang terjadinya kanker. Contoh dari aditif sintesis ini yaitu MSG atau monosodium glutamat sebagai penyedap rasa, boraks sebagai pengawet, dan pewarna tetrazin yang dapat menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang. Berdasarkan tujuannya, zat aditif ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam ya, yaitu pewarna makanan atau minuman, penguat cita rasa, anti kerak, pematap, penjernih larutan, pemucat, pengembang adonan, pengawet, dan surfaktan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama sebagai pewarna makanan atau minuman. Nah, contohnya itu adalah klorofil warna hijau, karoten warna jingga, mioglobin warna merah pada daging, dan karamel atau gula yang dipanaskan menimbulkan warna coklat. Nah, sedangkan pewarna sintetis yang diizinkan antara lain kormoisin warna merah, tetrazin warna kuning, violet IB warna ungu, brilliant blue FCF warna biru, dan fast green. Yang kedua adalah penguat citra rasa, misalnya aroma buah-buahan, aroma vanili, pemberi rasa daging atau ayam, kemudian pemanis dari gula merah atau gula pasir, pemanis sintesis, dan juga asidulan atau asam laktat, asam asetat, asam sitrat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah anti kerak. Anti kerak ini biasanya ditambahkan pada tepung yang bersifat higroskopik ya, untuk mempertahankan sifat butirannya. Contohnya, kalsium silikat untuk campuran tepung dan rempah-rempah minyak sirih, dan kalsium stearat untuk mencegah penggumpalan tepung. Bahkan, anti kerak tersebut juga akan ikut termetabolisme dalam tubuh, tapi tidak berbahaya ya, asalkan dalam jumlah yang diperbolehkan dalam makanan. Yang keempat adalah pemantap. Pemantap ini digunakan untuk memperoleh tekstur yang keras dan renyah. Contohnya CA sitrat, Al2SO4, dan KALSO4 untuk pembuatan asinan ketimun dengan cara menambahkannya ke dalam larutan garam sebelum difermentasikan. Selanjutnya, penjernih larutan. Penjernih larutan ini contohnya bentonit ya, untuk penjernih anggur, serta gelatin dan tanin untuk menjernihkan sari buah. Selanjutnya ada pemucat. Pemucat ini berperan sebagai oksidator. Contohnya, benzoil peroksida untuk memucatkan tepung terigu yang baru. Biasanya berwarna kuning ya, menjadi berwarna putih. Kemudian ada pengembang adonan. Pengembang adonan ini dapat terurai dan menghasilkan gas CO2 dalam adonan roti, sehingga adonan roti mengembang dan dapat diperoleh roti dengan struktur berpori-pori. Contohnya adalah garam bikarbonat. Kemudian ada pengawet. Pengawet ini melindungi kerusakan makanan yang dibebaskan oleh bakteri maupun jamur ya. Pengawet ini contohnya asam benzoat, asam asetat, dan juga asam propionat. Sedangkan pengawet anorganik contohnya natrium nitrit untuk mengawetkan daging dan ikan.
pengawet anorganik dapat membahayakan kesehatan. Yang terakhir ada surfaktan. Surfaktan ini untuk mempertahankan tekstur agar dapat disimpan lebih lama ya. Contohnya, pelapisan lilin pada apel dan daun kol.